Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala abdihi wa rasulihil karim Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak beberapa waktu lama lagi kita akan memasuki bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang disebut dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Fihi, di dalamnya, lailatun hiya khairun min alfi syahrin. Di dalamnya ada satu malam, yang satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Yaitu Lailatul Qadar, malam Qadar, yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang salat di malam Qadar imanan, karena dorongan iman, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bulan Ramadan, bulan maghfirah. Maka manfaatkan bulan ini dengan mempersiapkan perbekalan-perbekalan sehingga kita bisa maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amat rugi dan amat rugi orang-orang bertemu dengan Ramadan lantas Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya. Pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik di atas mimbar. Pada tangga pertama Nabi mengatakan amin. Pada tangga kedua lagi Nabi mengatakan amin. Pada tangga yang ketiga pun Nabi mengatakan amin. Selesai itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, apa aminmu tadi?" Nabi mengatakan, "Telah datang Jibril kepadaku dan mengatakan, raghima anfu rajulin dzukirtu indahu fanasiya as-salata alayya." Hina dina dan celaka seorang yang namaku disebut, lantas dia tidak bersalat kepadaku, maka celakalah dia. Katakan amin ya Muhammad, aku pun mengaminkan. Amin yang kedua, raghima anfi rajulin, hina dina dan celaka seorang, adraka walidayhi au ahadahuma, dia bertemu dengan kedua orang tuanya atau salah satunya, dan dia tidak berbakti kepadanya, maka katakan amin, aku pun mengaminkan. Dan yang ketiga, raghima anfu rajulin, celaka, hina dina seorang, adraka ramadhana, dia bertemu dengan bulan Ramadan, falam yughfar lahu, dia ternyata tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka katakan amin. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam mengaminkan. Bulan Ramadan memiliki banyak keistimewaan, tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Tetapi keistimewaan tersebut akan kita raih, akan kita dapatkan ketika kita memiliki persiapan dan perbekalan untuk menghadapinya. Bekal yang pertama adalah al-ilmu. Kita ilmui apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan sesuai dengan apa yang telah dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Ramadan merupakan salah satu dari arkanul Islam, rukun Islam yang 5. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkannya. Berangkat dari qiyamul lail. Kemudian yang kedua, kita berpuasa. Kemudian kita qiraatul Quran. Kemudian kita berinfak, bersedekah, menyambung hubungan kita, memperbanyak zikir kita,
memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Miliki ilmunya. Sebelum kita berbuat, sebelum kita berucap, sebelum kita beramal. Karena tanpa ilmu, maka akan terasa hampa Ramadan tersebut. Bulan Ramadan akan menjadi biasa tanpa kita memiliki ilmu tentang Ramadan. Sehingga benar-benar Ramadan itu menjadi istimewa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah istimewakan bulan tersebut di dalam kitabnya maupun di dalam hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan fisik kita, lebih-lebih iman kita, sehingga kita bisa memasuki bulan yang mulia ini dengan penuh persiapan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun menerima seluruh amal ibadah kita, siam kita, qiyam kita, tilawah kita, infak kita, maupun amalan-amalan yang saleh yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.